Suruh masuk, Ji. Cepet, Ji. Belok belakang. Mundur. Mundur belakang. Oh, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan sholat Jumat pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah yang insyaallah dalam kesempatan yang mulia ini di akhir Rajab 1442 Hijriah kita masih diberi Allah kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama mendengarkan tausiah dari Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab. Dan sekali lagi kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang mana pengurus masjid telah menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Dan kepada hadir
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Allah ya Rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair al khair wa a'anahum alayh. Tidna Allahumma lil khair wa a'inna alayh. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban ballighna Ramadan. Wa'inna 'ala as-siyam wa qiyam wa tilawatil Qur'an wahfadna ya rabbana min adh-dhunub wal atham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Bawang Kidul yang kita semua insyaallah dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus dan terus memberikan kita nikmat dan menjaga kepada kita nikmat tersebut, terutama ya Allah nikmat Islam dan iman. Yang kita meminta dan mohon kepadamu ya Allah dengan berkat keagungan baginda Rasulullah agar Engkau memantapkan iman Islam di hati-hati kami, pada anak istri dan keluarga kami, anak keturunan kami sampai hari kiamat kelak. Kau tambahkan dan Kau perkokoh iman Islam kami, dan berikanlah kami rasa cinta kepada baginda Rasulullah sehingga kami pun dengan senang hati dan gembira menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Mu, mengikuti jejak Rasulullah SAW sesuai dengan perintah-Mu di dalam Al-Quran ya Allah, dan jadikanlah kami berkumpul kelak bersamanya, bersama baginda Rasulullah, bersama keluarga dan para sahabat Rasulullah, bersama para awliya salihin, bersama orang-orang yang kami cintai, sanak saudara kami, keluarga dan anak kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimakumullah, subhanallah, tanpa terasa hari ini kita telah masuk pada Jumat terakhir daripada bulan Rajabul Asad. Tinggal 2 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Rajab. Subhanallah, tak berasa begitu cepat. Dari awal Rajab kita selalu memohon dan berdoa minta kepada Allah agar diberkahi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Rajab yang kita minta kepada Allah agar kita diberkahi telah hampir kita lewati bersama. Mudah-mudahan benar-benar keberkahan itu ada dan kita rasakan ikhwan rahimakumullah. Bertambahnya berkah, bertambahnya ketaatan, bertambahnya kebaikan, dan bertambah jauhnya kita dari segala bentuk keburukan. Dan kita memohon kepada Allah dengan berkat baginda Rasulullah, dengan berkat hari Jumat, agar Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita dan tidak pernah menghapuskan kebaikan yang pernah kita amalkan, kita lakukan dikarenakan dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah jauhkan kita setelah hari ini dari segala bentuk kemaksiatan dan kelalaian, dan Allah maafkan segala kesalahan yang telah kita lewati, dan Allah catat amal ibadah kita, bahkan lintasan-lintasan niat kita dalam kehidupan kita menjadi amal yang makbul di sisi Allah. Sisa 2 hari bulan Rajab Allah tambahkan keberkahan, dan Sya'ban pun dijadikan bulan yang penuh berkah untuk kita insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Alhamdulillah, baru 2 hari yang lalu kurang lebih lewat kita melewati tanggal 27 Rajab, yang mana 27 Rajab atau tepatnya pada malam 27 Rajab kita semua tahu dan wajib tahu sebagai seorang umat Islam mukmin merupakan hari yang sangat bersejarah dalam sejarah Islam, dan hari yang teramat sangat agung buat baginda Rasulullah SAW. Ulama mengatakan seandainya dipertanyakan tentang hari apa yang paling hebat buat umat Rasulullah,
malam apa atau hari apa yang paling mulia buat umat Rasulullah, maka ulama mengatakan hari dan malam kelahiran baginda Rasulullah adalah hari yang terhebat dan termulia buat umat Rasulullah. Namun kalau dipertanyakan hari dan bulan apa yang hari dan malam apa yang paling hebat dan mulia agung untuk beliau sendiri Rasulullah, kalau tadi untuk umatnya, untuk Rasulullah, maka ulama sepakat mengatakan hari yang terhebat dan termulia teragung untuk Rasulullah adalah malam 27 Rajab atau malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW mungkin sudah banyak kita dengar, namun tidak ada bersalahan kalau kita kembali mengulangi daripada hikmah keberkahan dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena selama ini mungkin pemahaman kita tentang Isra Mi'raj itu begitu simpel, Pak, begitu singkat. Apalagi kalau model kita ni wong yang jarang duduk di majlis, sungkan dengan ceramah kiai, ceramah asatidz, ceramah habaib. Kita tahu tentang Isra Mi'raj itu begitu simpel seperti pelajaran anak SD. Anak SD itu ya, kalau kita belajar dulu sampai SMP juga, yang namanya Isra Mi'raj itu, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sudah, itu baik. Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, dapat perintah salat 5 waktu, selesai. Itu yang kita tahu. Ya, padahal Allah sendiri menjelaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah menjelaskan benar, kami perjalankan Rasulullah itu, Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kami berkahi di sekitarnya, sekitar antara Mekah, Madinah sampai Masjidil Aqsa diberkahi Allah lebih. Dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu nanti dijelaskan dalam surah An-Najm. Surah An-Najm menjelaskan tentang Mi'rajnya Rasulullah, perjalanan Rasulullah sampai berjumpa dengan Allah. Linuriyahu, untuk kami tunjukkan min ayatina, tentang tanda-tanda kebesaran kami. Allah menjelaskan bukan tidak ada suatu tujuan di antara untuk menunjukkan bermacam-macam ayat, menunjukkan banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ikhwan rahimakumullah, memang begitu banyak yang dialami oleh Rasulullah SAW, baik dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram sampai ke beliau ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Palestina, Allah menyebutkan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya itu, atau sekitar Masjidil Aqsa itu diberkahi Allah. Nah, muncul pertanyaan, kita yang hidup di zaman terakhir menyaksikan seakan-akan ucapan Allah ini secara zahir sepintas baik kok berbalik dari kenyataan. Allah mengatakan alladzi barakna haulahu, yaitu Masjidil Aqsa itu yang kami berkahi sekitarnya. Ternyata kita nengok sekarang, berkah mana kita yang ada sekarang, bahkan penumpasan, penindasan, perbuatan zalim terhadap umat Islam yang ada di situ. Nah, kalau kita nengok sepintas ya memang itu yang kita jengok. Tapi kalau kita lihat di balik itu, justru dengan adanya peristiwa itulah berkah itu tempat. Nah, asli jawabannya yaitu memang dulu berkah. Karena apa? Karena adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi, jadilah itu berkah. Karena begitu banyak nabi-nabi dan rasul yang didatangkan Allah ke tempat itu, bukan sedikit. Nabi dan rasul pernah datang ke Masjidil Aqsa. Bahkan kita mengetahui Masjidil Aqsa itu diperebutkan oleh 3 agama samawi. 3 agama samawi. Islam ngerasa memiliki, orang Kristen juga ngerasa memiliki, orang Yahudi pun merasa memiliki itu Masjidil Aqsa. Karena ada sejarahnya galau terhadap nabi-nabi kita. Yang jelas Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra wal Mi'raj tadi. Nah, kalau sekarang berkah di mana itu kita? Berkah dengan banyaknya darah syuhada. Banyaknya darah syuhada yang gugur mempertahankan iman Islam mereka dengan berhadapan terhadap orang-orang Zionis Israel, Yahudi yang membunuh mereka, menzalimi mereka. Itu berkah yang mungkin kita bisa jawab. Kalau dong nanya, nah berkahnya sekarang berkah karena banyak begitu, bukan 10, bukan 100, bahkan sudah ribuan orang-orang yang jelas-jelas meninggal berstatus syuhada.
Kalau sikok belum mati syahid dimakamkan di satu pemakaman, bisa menunjuk syafaat buat wong yang ada di pemakaman tersebut. Wong syahid ini tidak dihisap oleh Allah, bahkan jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Bagaimana dengan yang ada di sekitar Masjidil Aqsa dari zaman semenjak direbut oleh Zionis Israel sekian puluh tahun yang lalu, mendekati 100 tahun lewat, itu sampai detik ini sudah ribuan orang yang gugur di jalan Allah. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bidakumullah, faqakumullah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dipertunjukkan Allah bermacam-macam kejadian. Di antaranya diingatkan tentang peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi pada nabi-nabi terdahulu dalam peristiwa Isra. Yang tadi kita cuma tahu Isra perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ternyata di situ perjalanan itu memang ada perjalanan yang penuh dengan cerita dan kisah. Di antaranya diceritakan ikhwan rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihi salam dalam perjalanan dari kota Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan langsung seret nyampe, tapi beliau diajak mengunjungi bermacam-macam tempat. Disuruh untuk mengenang dan mengingat, bahkan dikenalkan tentang tempat-tempat yang bersejarah, tentang kejadian-kejadian yang hebat yang bernilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Di antaranya Rasulullah SAW diajak mampir melewati suatu daerah yang di situ penuh dengan pohon kurma. Lewat Nabi di tempat tersebut, lalu Jibril mengatakan, "Wa Muhammad, wahai Rasulullah, hadhihi Thaibah, ini adalah Thaibah yang kelak akan namanya memang Thaibah, dulu masih Yathrib, tempat yang mana engkau akan berhijrah nanti." Yaitu Nabi sudah dikenalkan tentang kota Madinah ketika Nabi hendak menuju ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi berjalan lagi cukup jauh, lalu Nabi diajak lagi oleh Jibril menghampiri satu tempat yang juga di situ ada pohon-pohon kurma. Lalu turun di satu bongkahan batu besar, di situ ada pohon kurma. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak Jibril untuk tabarrukan, mengambil berkah salat 2 rakaat. Sebelum ada perintah salat, kalau salat itu Bapak jangan kita salah paham atau gagal paham. Kalau salat lah ada dari zaman Nabi Allah Adam. Salat itu sampai ke zaman Nabi Ibrahim, kiblat menjadi Ka'bah sebagai kiblat. Cuma kalau perintah salat 5 waktu memang baru ada setelah adanya peristiwa Isra Mi'raj. Kalau perkara salat, masalah wudu itu sudah ada dari ajaran nabi-nabi sebelum Rasulullah sampai datang kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah salat 5 waktu baru turun di malam Isra Mi'raj. Sama juga dengan puasa. Puasa sudah ada dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah sebelum ada perintah puasa Ramadan, beliau sudah melazimkan dirinya puasa 3 hari dalam sebulan, Nabi tidak pernah lepas. Lalu datanglah perintah puasa Ramadan. Nah, Nabi sholat 2 rakaat. Setelah sholat Nabi bertanya, "Ini apa tempat wahai Jibril?" Kalau kita tidak bertanya itu nanya Pak. Maka dijawab oleh Jibril, "Wahai Muhammad, ini adalah tempat yang dinamakan Baitul Laham." Kalau bahasa kita lebih akrab menyebutnya Bethlehem. Tempat yang mana dulu Isa putra Maryam dilahirkan oleh ibunya. Tempat Nabi Siti Maryam ibunda Nabi Isa melahirkan Nabi Allah Isa. Tempat kelahiran Nabi Isa disuruh ingat, disuruh tahu, bahkan disuruh ngambil keberkahan. Padahal Rasulullah Nabi Muhammad lebih afdal daripada Isa bin Maryam. Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Isa putra daripada Siti Maryam, tapi itulah yang Allah ajarkan kepada Rasulullah. Kemudian berjalan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai melewati satu bukit. Bukit tersebut cukup tinggi. Nabi pun turun bersama Jibril dari Burak, lalu salat juga 2 rakaat. Nabi pun bertanya tentang tempat tersebut, dikasih tahu kepada Rasulullah. Jibril mengatakan ini adalah Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina yang dulu tempat Musa alaihissalam bermunajat, mukalamah, bercakap-cakap, pengen melihat Allah. Tapi dia tidak mampu. Ketika Allah memberikan petunjuk, coba kau jengok gunung ini. Kalau gunung ini ketika aku tampilkan cahaya dia mantap, kau bakal mampu jengok aku semasa hidup di dunia. Tapi kalau gunung ini bergoyang, maka kau tidak bakal mampu di dunia melihat aku. Tapi di yaumul kiamat tentu mampu melihat Allah dengan izin Allah. Maka Allah munculkan sinar daripada ciptaan Allah, yang mana sinar itu membuat gunung itu goncang. Nabi Musa pun tidak kuat, pingsan. Bukan melihat Allah.
Jangan salah paham Bapak, ya. Sinar itu makhluk ciptaan Allah yang Allah berikan, Allah timbulkan daripada ciptaan Allah, bukan berarti itu Allah muncul. Zat Allah muncul, tidak. Hasawakalla, naudzubillah, kalau itu pemahaman salah. Nabi Musa belum menengok Allah, tapi sudah pingsan, tak kuat dengan melihat satu ciptaan Allah yang Allah munculkan. Ketika Nabi Musa AS naik ke gunung tersebut, Tur Sina, Allah memperingatkan ke Nabi Musa AS, wahai Nabi Allah Musa, ikhla'na alaik fa innaka biwadil muqaddasa. Ya Musa, wahai Musa, buka sendal kau, buka sendalmu wahai Musa. Subhanallah, disuruh beradab, beretika, buka. Kenapa? Kau sekarang berada di wadi, yaitu tempat lembah yang kusucikan. Itu di bumi. Tempat itu ada di bumi, disucikan Allah. Nabi Musa nak masuk ke situ disuruh buka sendal. Nah, Nabi Muhammad dia tahu tentang hal itu. Rasul pun melakukan salat 2 rakaat. Lalu berjalan lagi Rasulullah SAW melewati lagi tempat ini, dijelaskan depan, dijelaskan dan macam-macam, sampailah termasuk melihat kubur Nabi Allah Musa alaihissalam dan menyaksikan Musa alaihissalam sedang beribadah di kuburannya. Ini menunjukkan kalau Nabi itu tidak mati, mereka tetap dihidupkan Allah di alam kubur mereka. Masyaallah ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Nah, itu contoh sedikit yang bisa kami sampaikan mengingat waktu dari yang dialami Nabi ketika Isra. Jadi Isra itu bukan simpel Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang dilakukan kita tidak pernah tahu. Padahal di situ banyak kejadian-kejadian, dan ini pun menjadi dalil buat kita ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mengingat suatu peristiwa yang besar dalam sejarah kehidupan seorang nabi, apalagi itu Nabi Muhammad, nabi kita nian, adalah suatu yang dianjurkan. Karena Rasulullah dalam Isra-nya mengalami hal tersebut, disuruh ingat dan mengenal dan diingatkan tentang sejarah kehidupan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Mengingat waktu kita singkat, jadi kita langsung masuk bab solat. Di antara hal yang sangat penting didapatkan oleh Rasulullah SAW, minta maaf Bapak kalau ada yang berzikir seperti dulu zikirnya, kita lagi ceramah sambil berzikir tak nembus, tak nerima kaget, ya. Kalau ceramah dengar ceramah, zikir kaget kita lanjut. Kena zikir ceramah tidak masuk kaget. Tapi kawan rahimakumullah, salat 5 waktu yang diperintahkan Allah. Salat 5 waktu itu beda dengan ibadah yang lain. Yang pertama bakal disaksikan, bakal kita dituntut, bakal kita dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Itu urusan solat. Ini sering kita dengar sebenarnya hadis ini. Awwalu ma yuhasabu li'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama bakal dilihat oleh Allah pada hari kiamat adalah urusan solatnya kita. Jadi tak usah kita dulu saat ini nak berbangga, aku pernah haji 10 kali, umrah 100 kali, 5 masjid telah aku bangun, 50 musola aku tegakkan, madrasah segala macam infak, atau mungkin kita ada yang hobi puasa kita Masya Allah puasa Nabi Allah Daud bertahun-tahun, atau pernah mungkin kita ikut berjihad. Itu semua mulia, itu semua indah. Tapi jangan lupa Allah tidak akan melihat itu dulu. Tapi yang pertama diperhatikan Allah, diperiksa adalah urusan solatnya kita. Kalau solat kita benar, baru yang lain melok benar dipastikan. Tapi kalau solat kita tidak benar, maka tidak akan juga benar amal ibadah kita yang lainnya. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Masalah solat ini jangan sekali-kali kita lalaikan Pak. Tapi inilah kenyataan kita banyak melalaikannya. Solat kita pandang lebih kecil daripada haji. Solat itu lebih ringan dibandingkan puasa. Tidak berat, apalagi nak dibandingkan jihad. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling tinggi nilai, paling dicintai Allah? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu alal waqtiha. Salat yang dilakukan tepat waktunya. Summa ayu, lalu apa lagi ya Rasulullah? Ini pertanyaan kalau pakai summa berarti tingkatan, bertingkat. Pertama salat, lalu apa setelah itu? Maka Rasul menjawab, birrul walidain. Summa ayyu, lalu apa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga dijawab Rasulullah, jihadun fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu nomor 3. Salat itu nomor 1 Pak. Nomor 2 birrul walidain. Artinya dari hadis ucapan Rasulullah ini kalau kita perhatikan, oh madai gitu. Salat itu lebih hebat, lebih abdul daripada jihad. Jihad itu nyawa taruhannya. Meninggalkan anak bini, siap untuk mati.
Tapi ternyata Allah yang ngatur ini ibadah. Di mata Allah, kata Allah, bukan di mata kamu, di mata aku. Aku yang ngatur. Solat paling utama kan, kata Allah. Sampai ketika Nabi berjihad pun, Nabi tidak pernah diizinkan meninggalkan solat, Pak. Buka Quran, dijelaskan benar di situ tentang bagaimana Rasulullah perang dan diajarkan cara solat dalam perang. Cara solat dalam perang. Bahkan di Quran itu diperjelas dengan hadis Rasulullah, diperjelas lagi oleh ulama dengan kesimpulan-kesimpulan yang mereka rumuskan dalam ilmu fikih. Buka di situ ada bab salatul khauf namanya. Rasulullah dan para sahabat saat berperang itu tak pernah ninggalkan solat, tak boleh oleh Allah ninggalkan solat, bahkan disuruh solat tetap berjamaah. Ini perlu digarisbawahi. Bahkan tetap disuruh, diajarkan oleh Allah. Sampai ada 16 kejadian perang yang memunculkan ada 16 bentuk solat berjamaah di dalam perang. Mana cara solat kalau musuh ada di depan, mana kalau solat kalau musuh ada berada di belakang, mana cara solat kalau musuh itu ternyata ada di kanan kiri. Diajarkan, tetap disuruh berjamaah. Tak pernah Allah ngomong sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku bebaskan kepada engkau dan pasukanmu umat Islam untuk tidak usah solat dulu selama perang, karena kamu membela agamaku, menegakkan syariatku. Tak ada itu. Tapi begitu gampang kita meninggalkan solat, Pak. Solat Jumat, solat 5 waktu. Coba kita jengok, Pak, diri kita ni, na'udzubillah min dzalik, sering kali mendahulukan kenikmatan, keinginan kita dibandingkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menyepelekan urusan solat ini, padahal solat ini lebih afdal dari jihad fisabilillah, lebih hebat di mata Allah daripada haji yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan kita meninggalkan solat ketika ada uzur, selagi akal masih cerdas, akal masih normal, masih nyambung. Sakitlah kita, Allah masih tetap suruh untuk solat. Tak pacak tegak duduk, tak pacak duduk berbaring ngadep kanan, cap kita dalam kubur. Tak mampu telentang, tak mampu ngangkat tangan dengan gerakan kepala, jadilah. Tak mampu dengan kerdipan mata, terus dituntut. Walaupun tubuh kita penuh dengan luka, walaupun kita tak mampu memenuhi syarat-syarat solat, maka solat tetap wajib dilakukan. Beda dengan puasa, beda dengan haji. Ketika ada uzur membuat kita tak mampu, maka silakan lepaskan. Haji boleh ditunda ketika kita ada uzur. Puasa kita sakit boleh kita tidak lakukan, kita tunda, kita qada setelah Ramadan kalau kita sehat. Tapi solat tidak ada istilah itu. Lagi sakit tetap solat. Nah sekarang kita banyak meninggalkan salat cuma urusan-urusan yang tidak ada nilai di sisi Allah, bahkan bukan ajaran Allah Rasul. Saya ambil contoh poin yang paling penting yang sering kita lalaikan, Pak. Ketika kita menikahkan anak kita kawin, tanya tidak usah jauh-jauh, kawan kamu, saudara kamu, wong yang kita kemarin diundang waktu kawinan, yang dalam bulan ini tanyakan tolong sama mereka, salat zuhur apa tidak mereka tuh? Pengantin itu, maaf gato-gato tidak semayang zuhur, Pak. Asal lepas. Bukan cuma 2 pengantin itu, bapak emaknya ngewangi duduk di kuade pun sama. Alasan tak pacak diterima oleh syariat. Oh jamak ke dari mana jodohnya jamak itu? Kawin yang membuat kita meninggalkan salat itu adat galau kebanyakan. Di antaranya patah putu yang tidak habis-habisnya. Apalagi na'udzubillah min dzalik, ditambah lagi model ada lagu-lagu. Pengantin lah berais dari subuh lagi sampai dia siang hari duduk cogok di kuade sampai asar belum buka gaisan. Kalaupun dibuka gaisan dom langsung dah nak solat. Solat yang sepele, padahal maaf asli hukum kawin itu sunnah. Asli hukum kawin sunnah. Solat hukumnya wajib. Ini kita kadang-kadang serban, serumah bapaknya budak yang pengantin tak solat zuhur. Wallahi ikhwani, tolong ingat ini. Utang sama Allah. Kalau kamu yakin ke diri kamu pernah meninggalkan sholat, ini yang contoh yang gampang diingat waktu kawin dulu kodok lah habis main Jumat ini, bahkan detik ini pun kodok. Siapa tahu nyawa kita dengan lagi lepas. Al-Imam Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, mufti mazhab Syafi'i di kota Mekah, Pak, min kibar ulama, kibar aulia, telah wafat kurang lebih 140 tahun yang lalu. Beliau mengatakan dalam ungkapan yang beliau ambil daripada intisari hadis-hadis Rasulullah, beliau mengatakan lau hajjatta alaf marra wa tahawwanta salatan maratan wahida fa'lam annaka minal khasirin yaumal qiyamah. Atau kama qala radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan, Bapak Haji rahimakumullah, kalau seandainya engkau mampu melakukan haji 1000 kali haji. Ada Pak pajak haji 1000 kali, tidak ada. Ini perumpamaan yang dibuatnya memang berlebih. Nunjukkan baik, biar kita ini tahu perbedaan antara sholat dengan ibadah yang lain. Karena haji itu paling pacak setahun sekali, beda dengan umroh. Kalau ada orang mampu berhaji 1000 kali, berarti umurnya harus lebih dari 1000 tahun. Beliau mengatakan, seandainya engkau mampu berhaji 1000 kali, tapi kau pernah melalaikan semasa hidupmu sekali sholat, yakinkan kau pasti susah di yaumil kiamat. Kau pasti sengsara di yaumil kiamat. Kau pasti merugi pada hari kiamat, kata beliau. Haji 1000 kali, tapi pernah meninggalkan sholat sekali. Itu haji 1000 kali tidak diterima oleh Allah, Pak. Tapi ditagih Allah sholat yang terlalaikan sekali ini. Na'udzubillah min dzalik. Benar ke sholat kita, Bapak Haji rahimakumullah, termasuk sholat anak istri kita, tanggung jawab kita di hadapan Allah. Wong sakit tetap sholat, ikhwani. Jangan ada lagi istilah kita kadang-kadang ngenjuk solusi sama mak kita, sama bapak kita yang terkonjol sakit di rumah sakit. Kebetulan orang tua kita ni orang yang perhatian dengan sholat. Ketika datang waktu sholat, dia dengan saru adzan, lalu dia ngomong, oh itu adzan asar, aku pengen sholat. Bak ni terkonjol di rumah sakit, tangan ada empus, kakinya macam ini keadaannya, luka, auratnya terbuka, badan ada najis. Apa je kita? Sudahlah bah, tak usah nyiksa ke diri, jangan maksa ke diri. Allah tahu juga loh, bapak tu lagi uzur, bapak lagi sakit, Allah tak bakal maksa bapak solat. Nah ini anak tak faham ilmu. Wajib tetap solat itu, walaupun tak memenuhi syarat. Solat yang model solat dengan keadaan yang kita mampu. Tak pacak ngadep kiblat, kalau ganjang ni tak ngadep kiblat, nak bergeser ke tak kado, solat tanpa ngadep kiblat, tetap solat. Luka parah di badan kita, tetap solat selagi kuncinya sikok, akal masih normal. Nanti perkara sah tak sah solat kita jingok. Kalau memang ternyata tidak memenuhi syarat, solat tetap dilakukan, nanti wajib diqadha kalau memang kita sembuh. Oh, kalau macam itu mending kaget bela repot gini nak solat sekarang nih, misal ya. Maaf ikhwani, ini bukan cerita lucu, tak usah ketawa sebetulnya ya. Ngapa? Kalau kamu mati, ngambil pendapat macam itu kan banyak nih kita dalam perjalanan, berangkat naik kereta, berangkat naik belum, jadi kita celana aku najis. Ya tahu dia kencing kau tegak, tak bercebok, najis salasnya tak solat. Kaget bela sampai di sana bagi kita qadha. Kaget dulu, solat dulu. Nak najis celana kau, nak ada muntah di badan kau, begitu dengan waktu solat, tak mampu untuk solat nanti, sekarang dilakukan dulu. Namanya kata ulama hormatil waqt, menghormati waktu solat. Artinya kita konsekuen sama Allah. Ya Allah, kau panggil aku untuk solat, aku datang walaupun dalam keadaan seperti ini. Namun memang nanti wajib diqadha. Nah kalau ada istilah ngomong, kalau kaget nak diqadha, repot gitu, kaget bela sekalian. Idah, siapa tahu kau mati di kereta. Kalau kau sudah melakukan solat itu, ikhwan, kita sudah melakukan solat tadi, walaupun dalam keadaan kita tak ngadep kiblat, dalam keadaan tak punya wuduk, tayamum tak baca, badan ada najis, entah muntah, entah kencing, entah pola dia, lalu kita tetap solat, menghormati waktu solat yang Allah panggil kepada kita, lalu kita dimatikan Allah, maka kita tak termasuk su'ul khatimah. Tapi kalau kau ngomong macam tadi, ikhwan, kita ngomong kaget bela, mending kaget bela, repot gino. Kita nak sembahyang di rumah bela, kalau sampai kaget, qadha juga boleh. Lalu sekarang tidak solat kita, lalu maaf belum nyampe rumah meninggal, su'ul khatimah, tarikus solat termasuk, tarikus solat. Jadi perhatikan benar ikhwan rahimakumullah, jangan gara-gara sibuk urusan dagang, sibuk urusan kerja, sibuk urusan apapun, lalu kita meninggalkan solat dengan begitu gampang. Tadi contoh yang paling banyak terjadi musibah pada umat Islam, yaitu masalah perkawinan tadi, Pak. Haram. Wajar kalau anak keturunan daripada anak kita yang kawin tadi tidak jadi orang soleh dan soleha. Ngapo waktu kawin yang dikatakan sakral, dalam undangan kan macam itu, peristiwa yang sangat sakral kawin itu. Tapi justru di saat itulah kita meninggalkan perintah Allah. Kita tinggalkan salat zuhur, asar pun tidak kita gawekan. Kalau ada yang ngomong, boleh kita jamak kalau dari macam ini, jamak takhir, mana dalilnya? Apa kita memang dalam keadaan macam kejadian misal banjir yang hebat, tak pacak lagi nak sembahyang mak ngurus menyelamatkan manusia, tak ada waktu untuk solat kita, ada kondisi-kondisi memang darurat, boleh kita menjamakkan solat itu.
Tapi kalau dengan alasan apa kita nak menjamak solat untuk urusan kahwin, Pak? Akad nikah itu proses cuma 10 menit. Katakanlah tambah makan, tambah bacaan indah itu sejam selesai. Sisanya kemana? Bahkan akad kita lakukan sebelum zuhur. Cuma membuang waktu itu urusan resepsi kita. Beraisnya kita, putri kita yang berais. Patah putu. Sampai lewat zuhur. Celaka hidup rumah tangga anak kita, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Jago ini. Ini perintah Allah, wajib. Jangan dilalaikan. Laki tuanya pelok juga duduk di kuadi, tak semayang juga. Ada yang lanang tadi masih lemah, yang ngerti hukum, Pak. Ini saya pernah dengar dewek. Ada budak betina sampai ngomong, "Oh, untunglah aku dulu waktu kawin lagi haid ujinya." Sebenarnya tak bagus mengucap macam itu tuh. Tapi dia sangking apa? Berkat aku haid dulu aku tak solat, bukan karena nentang Allah katanya. Tapi sipulan kawan aku kebanyakan tak solat bukan karena haid, karena tercogok di kuadi, karena mengikuti prosesi ini sesep itu segala macam sampai lewat solat. Datang waktu solat, pagi solat dulu, tak pacak, ada bedak, ada gai. Kalau dibuka hiasan ini repot ngurusinya lagi. Uji kita undang tukang hias lagi, kalau undang lagi mentu duit lagi, urusnya duit kita berat. Padahal kawin sudah selesai. Yang ngesahkan kawin itu ijab gobul. Ini a'udzubillah min dzalik. Banyak lagi urusan lain, kadang-kadang kita karena pekerjaan, karena gawin, karena dagangan kita tahan rela meninggalkan salat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah Pak, salat Allah hati-hati. Jangan kita gampangkan. Ingat saya gambarkan tadi Rasulullah SAW dalam perang sekalipun tidak diizinkan Allah meninggalkan salat, bahkan beliau diperintahkan untuk salat berjamaah. Nah kita tidak berjamaah nak meninggalkan salat pula. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berapa banyak Bapak, ini saya juga sampaikan untuk keberkahan rumah kita. Kita kadang-kadang juga harus memperhatikan uang yang ada dalam tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita punya toko, kita punya bawahan, budak begawi sama kita. Kita jadi bos di kantor, anak buah kita. Kita ni tanggung jawab di hadapan Allah. Muslim galau pegawai kita tu. Suruh mereka solat. Datang waktu zuhur, ayo solat dah dulu. Kunjuk waktu kamu 1 jam ni untuk solat sama untuk makan. Awas jangan tak solat kamu. Kita diwajibkan nuntut mereka itu karena perintah Allah. Karena mereka dalam naungan kita. Kalau sudah perkara balik di rumah urusan mereka sama Allah terbebas kita. Tapi ketika mereka dalam waktu kerja sama kita, kewajiban kita. Kalau pegawai kita tahu dia tak solat, kita pelihara, na'udzubillah min dzalik, hilang keberkahan. Dan kita pasti dituntut dia yaumil qiyamah. Karena kita mampu untuk nyuruh pekerja kita untuk solat. Kalau mereka tak mau, bukan berlebihan omongannya Pak, berhenti ke? Karena membiarkan mereka itu menentang perintah Allah. Dalam hukum solat, dalam hukum bab tayamum. Tayamum itu kita boleh kalau dah katik banyu. Lalu ulama mengatakan dari apa yang disampaikan Rasulullah, kalau kita punya banyu sedikit, banyu ini cuma cukup untuk kita wuduk. Cuma cukup untuk wuduk, katik banyu lain. Lalu subhanallah, pas kita nak gunakan ini banyu untuk wuduk, ada kambing kausan, ada kucing kausan, ada anjing kausan, tapi bukan anjing gila, maaf, ini syariat menentukan. Maka syariat ngomong unjuk ke banyu itu untuk mereka, kita boleh tayamum, diterima Allah. Tapi maaf Pak, kalau ada yang kausan itu wong tarikus sholah, talak ke mati, jangan diinjuk banyu. Kalau kamu unjuk banyu itu sama dia untuk dia minum, lalu kita wuduk tayamum, solat tak diterima Allah. Solat tak diterima Allah. Kita tanya mengapa? Ini kesian orang kausan, tapi dia ni solat tak galak, diperintah tak galak, diinjuk tahu tak galak, tetap tak mau solat. Dia kausan, kata syariat biarkan dia mati, tak boleh diinjuk banyu sama dia. Gunakan banyu untuk wuduk. Ini bukan saya ngomong Pak, Allah memerintahkan ini. Lewat Rasulullah kita dapatkan ini. Ulama nyampe ke sama kita. Jadi buruk-buruk niat. Bahkan di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, tadi kami sudah sampaikan perintah solat ini dari zaman Nabi terdahulu. Datang seorang perempuan pelacur. Perempuan pelacur datang, pengen tobat kepada Allah. Dia sudah banyak maksiat kepada Allah. Datang ke Nabi Musa, menceritakan tentang dosanya. Aku pengen tobat, apakah Allah akan menerima tobat aku? Dosa kau apa? Kata Nabi Musa. Beliau mengatakan, aku ini seorang pelacur. Terakhir kali aku melacur, aku hamil.
Lalu hamil itu aku lahir anak itu kubunuh katanya. Lacur gawe dia ngelacur. Sampai dia hamil, lalu anak lahir, anak itu kubunuh katanya. Nabi Musa dengar ini dosa Pak, alangkah beratnya. Diusirnya perempuan itu. Pergi kau kata Musa, pergi kau, jangan sampai laknat Allah turun di tempat ini gara-gara kau. Padahal perempuan ini sebenarnya pengen taubat sama Allah. Ini yang cerita hadis ini Rasulullah Pak. Ya. Kita bisa buka di kitab-kitab hadis yang sahih. Lalu berlari ini perempuan. Dia jalan dalam keadaan hancur hatinya, pilu nangis. Jibril datang menemui Nabi Allah Musa dengan perintah Allah. Ditegur Nabi Musa, wahai Musa, kenapa kau usir itu perempuan yang pengen kembali ke jalan Allah? Kata Nabi Allah Musa kepada Jibril, wahai Jibril, aku keri dengan dosa yang dia lakukan itu. Dia berzina, lalu dia hamil, lalu lahir anak, dibunuh anaknya itu. Aku takut laknat Allah turun. Lalu Jibril saya mengatakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, tahu tak kau ada dosa yang lebih besar dari itu, lebih dimurkai Allah. Kaget Nabi Musa, apakah ada yang lebih besar dari wong yang berbuat zina lalu membunuh? Ada, kata Jibril salam, wong yang meninggalkan solat. Wong yang meninggalkan solat di mata Allah lebih buruk daripada perempuan itu. Nah sekarang Pak, hati-hati Pak, anak bapak pelihara juk makan juk minum sedangkan dia tidak solat. Hati-hati. Itu anak bahkan mengenakkan kita, orang kita masuk neraka pasti. Itu yang dikatakan anak jadi musuh dalam Al-Quran. Kita disuruh dalam syariat Islam umur 7 tahun didik anak untuk sholat, diajak. Belum paham diajak dulu, mayang nak semayang tonggak-tonggit dia, ajak dulu biar dia tahu waktu sholat dengar adzan sampai terbiasa budak tu. Sampai bahkan kita dapatkan anak-anak kita pas dengar adzan kita lagi dak ngeh, dia ngingetin ba adzan sholat. Ngembek sewet dia, bosel betina ngembek mengkano, siapkan. Padahal dia belum pacak sholat sebetulnya. 7 tahun dididik biar terbiasa. 10 tahun apa kata syariat? Pukul. Walaupun pukulan bukan mencerdai, pukulan yang mendedeh. Saking pentingnya ini sholat. 10 tahun pukul. Kalau sampai balik dia tidak sholat, maaf, bukan saya ini Pak hukum Pak. Buka kitab kalau percaya. Cai-cai itu banyak. Diusir boleh budak tina. Budak anak-anak kita diusir boleh. Kalau dia tidak mau sholat. Diusir dari rumah kita, kita tidak bakal dituntut Allah. Kenapa? Dia menentang Allah. Dia tidak mau sujud sama Allah. Kita tidak baca mau kendaklah dia lah balik. Tidak. Itu karena kemungkinan dia tidak mau sholat gara-gara dari 7 tahun tidak kita didik. Sampai 10 tahun tidak kita kerasi. Sampai pas dia balik, dia berat untuk melakukan sholat tadi. Jadi Allah ma'asyar ikhwan rahimakumullah, mari dalam momen Isra Mi'raj Muhammad SAW kita benahi sholat kita. Kita perbagus sholat kita. Yang pertama bakal dihisab oleh Allah yaumul qiyamah as-shalah. Tapi sholat maaf jangan sekedar sholat. Sholatlah dengan benar-benar sholat yang sesuai dengan ajaran oleh Allah wa Rasul. Kita ni Pak, termasuk saya Pak, alangkah buruk keadaan kita. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kita ni solat rajin, masya Allah, solat wajib kita lakukan, qobliyah ba'diyah kita lakukan, solat sunnah kita gawe, tapi gawe maksiat tetap jalan. Jadi mana solat kita dengan ayat tadi? Apa ayat itu salah? Allah tidak ada salah dalam ayat itu, tapi solat kita yang pasti salah. Maka di sini penting duduk di majelis taklim, belajar sama ulama. Jangan kita ni bertakut anak belajar ilmu tauhid tinggi-tinggi, tafsir lebar-lebar, sementara wuduk belum becus. Apa yang batal wuduk kita tak tahu. Syarat mandi wajib kita tak paham. Mak mana cara Fatihah yang benar kita tak tahu. Nah, ini harus diperhatikan kalau-kalau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Ini hari Jumat terakhir daripada bulan Rajab, mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita semua dan sisa hari Rajab ini menjadi berkah. Dan yuk mari kita perhatikan salat kita, salat anak istri kita, benarkan ibadah kita, ibadah mereka, karena salat ini yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menolong kita di yaumil qiyamah. Dan tidak ada uzur bagi orang meninggalkan salat kecuali kalau akal yang sudah tidak sehat, itu kesetapan syariat Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rasa takdim setinggi-tinggi kepada salat, dan mudah-mudahan salat kita menjadi salat yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahbabana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wal ahmina an babika mahruma turda. اللهم بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان وعنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتح بالقبول وتمن رسول الله حضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وأزواجه وذريته وأنصار أصحاب البيت من سادة أول المقرن في مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سادتنا أول المقرن أهل هذا البلد